Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan Anda konten terbaik setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa aktifkan loncengnya ya, agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Langsung saja kita mulai market outlook untuk perdagangan hari ini, hari Rabu 24 Maret 2021. Pada market outlook tadi pagi, kami memberikan sebuah sinyal atau gambaran bahwa hari ini IHSG akan berada dalam zona merah sebesar 51%. Dan sebetulnya benar, IHSG-nya memerah. Market Asia tertekan oleh penguatan DXY atau dolar indeks. Market komoditi juga akan tertekan. Kami katakan tadi pagi bahwa saham-saham komoditi akan berguguran, dan ternyata memang benar-benar terjadi. Saham-saham komoditi juga berguguran cukup dalam, yang disebabkan tentu saja karena jatuhnya harga komoditi yang dihantam oleh dolar indeks. Tapi kami tidak menyangka hantamannya sangat keras. Kalau kita melihat posisi IHSG sejak pembukaan tadi pagi, memang IHSG tidak pernah sekalipun berada di dalam zona atau teritori hijau. IHSG dibuka di 6.231,713 dan sempat naik sedikit ke titik tertingginya di 6.239,547, dan IHSG turun ke titik terendahnya di 6.143,381 menjelang penutupan, dan akhirnya ditutup di 6.156,140 atau IHSG melemah 1,54% atau 96,572 poin. Total transaksi yang terjadi di IHSG hari ini cukup kecil, hanya 11,111 triliun. Tercatat 110 saham menguat dan 390 saham melemah. Market capital atau nilai pasar IHSG jatuh ke bawah 7.300 triliun ke 7.281,436 triliun. IHSG sendiri sudah melemah 3 hari berturut-turut, di mana tanggal 22 melemah 0,87%, kemudian tanggal 23 juga mengalami pelemahan sebesar 0,77%, dan hari ini melemah 1,54%. Ini berarti dalam 3 hari terakhir IHSG sudah melemah lebih dari 3%. Sedangkan investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 23,71 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat sebenarnya kurs rupiah hari ini, justru rupiah mengalami penguatan 69 poin atau 0,48% ke 14.388. Ini cukup menggembirakan di tengah penguatan dari DXY atau dolar indeks yang sebenarnya menekan laju pasar modal seluruh dunia. Kemudian kalau kita lihat pasar emas dunia hari ini, harga emas dunia berada di 1.729,40 US dollar per troy ounce, mengalami kenaikan 3 poin tipis atau 0,17%, dan kalau dirupiahkan menjadi 799.994 rupiah. Dan kalau kita lihat dari pergerakan indeks LQ45 sendiri, maka indeks LQ45 hari ini mengalami pelemahan yang mirip dengan IHSG, yaitu melemah 1,55% atau 14,562 poin ke 925,960. Dan kalau kita melihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah BBRI. Saham BBRI mengalami net foreign buy sebesar 116,8 miliar, dengan sahamnya tidak mengalami perubahan harga dibanding penutupan hari sebelumnya, yaitu tetap di 4.670. Di posisi kedua ada TLKM, net foreign buy 93,9 miliar, sahamnya naik 10 poin atau 0,3% ke 3.370. Di posisi berikutnya ada INKP, net foreign buy 59,8 miliar, sahamnya turun 500 poin atau 4,17% ke 11.500, sekaligus menjadi yang terbanyak penurunannya dalam saham yang dibeli oleh investor asing.
Di posisi berikutnya ada Doit, net foreign buy 44,8 miliar, sahamnya turun 8 poin atau 1,78% ke 442. Dan terakhir ada ICBP, net foreign buy 24,2 miliar, sahamnya naik 50 poin atau 0,54% ke 9.200. Sekaligus menjadi saham yang dengan kenaikan paling banyak di daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Kemudian di saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, juaranya adalah BBCA, net foreign sell 276,5 miliar, sahamnya turun 625 poin atau 1,9% ke 32.200. Di posisi berikutnya ada BBNI, net foreign sell 64,6 miliar, sahamnya turun 150 poin atau 2,46% ke 5.950. Lalu ada ASII, net foreign sell 53,5 miliar, sahamnya turun 125 poin atau 2,24% ke 5.450. Di posisi keempat ada Arto, net foreign sell 31,8 miliar, tetapi sahamnya menjadi satu-satunya yang berada dalam zona hijau, naik 200 poin atau 2,13% ke 9.575. Dan di posisi terakhir ada KLBF, net foreign sell 16 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 3,17% ke 1.525. Jadi kalau kita lihat saham yang paling banyak penurunannya di daftar saham yang dijual investor asing ini adalah saham KLBF. Lalu kalau kita lihat market regional Asia, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah 2,04% atau 590,400 poin ke 28.405,520. Hang Seng Indeks Hong Kong melemah 2,03% atau 579,240 poin ke 27.918,141. Shanghai Composite Index melemah 44,45 poin atau 1,3% ke 3.367,060. Dan Straits Times Index Singapura menjadi yang sedikit sekali pelemahannya, 0,07% atau 2,33 poin ke 3.129,56. Lalu bagaimana dengan market regional Eropa yang baru saja dibuka? Kalau kita melihat market Eropa, indeks FTSE 100 Index London melemah kembali 0,31% atau 20,98 poin ke 6.679,660. Sedangkan GDXI atau Xetra DAX Frankfurt juga melemah 0,4% atau 58,52 poin ke 14.603,5. Sedangkan Dow Jones Index Future tampak menguat tipis 0,19% atau 62 poin ke 32.370. Dan dolar indeks kembali menguat 0,21% atau 0,187 poin ke 92,523. Lalu bagaimana prediksi kami untuk IHSG besok? Kami memprediksi IHSG besok akan memantul atau rebound sebesar 51% ke zona hijau. Jadi kami memprediksi besok IHSG memantul ke zona hijau sebesar 51%, dengan asumsi bahwa IHSG sudah mengalami penurunan 3 hari berturut-turut dengan total lebih dari 3%. Tetapi kami masih akan memastikannya besok di market outlook untuk melihat bagaimana perkembangan penutupan market Amerika dan market Eropa, dan juga sebagaimana penguatan di XY nanti malam. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.